Yo, halo semuanya, balik lagi bersama gue Made dalam konten belajar tentang apapun dari manapun dan kapanpun. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan berbagai macam hal positif di kehidupan kalian. Amin. Pada konten kali ini gue ingin sedikit sharing kepada kalian bahwasanya bagi siapapun kalian yang masih apatis sama keadaan negara kita, yang masih apatis sama kondisi politik kita, yang masih berpikiran bahwasanya politik tidak penting bagi kita, itu salah ya guys ya. Karena mau bagaimanapun kita tuh tidaknya update tiap hari nih, setidaknya nih satu berita satu hari aja terkait kondisi politik. Kenapa demikian? Karena kebijakan politik itu salah satu alat yang memang bisa mempengaruhi aspek-aspek lainnya, pendidikan, ekonomi, agama, sosial, ketenaga kerjaan, perkembangan industri teknologi, penyebaran informasi, dan semuanya itu berawal mula dari sistem politiknya, para pemerintahnya, kebijakan-kebijakan yang memang mereka buat itu pasti berpengaruh sama kehidupan kita. Jadi kita, siapapun kita ya, baik gua ataupun kalian, itu setidaknya tahu perkembangan informasinya, tahu perkembangan salah satu tokoh politik yang memang penting, entah di ranah eksekutif ya kan, presiden, wakil presiden beserta jajaran menterinya, ataupun di ranah legislatif di mana mereka pengawas, perancang, pembuat undang-undang ya kan, entah itu MPR-nya, DPR-nya, ataupun di ranah yudikatif di bidang peradilan, kasus-kasus apa nih, hukumannya setimpal nggak apa segala macem. Intinya itu satu kesatuan yang nanti saling bahu-membahu dijalankan oleh para pemerintah, itu berpengaruh sama kita. Tapi bang, enggak, di gua nggak berpengaruh. Iya, di lu nggak berpengaruh. Lihat ibu bapak lu kena nggak pengaruhnya? Lihat kakak-kakak lu, lihat nggak pengaruhnya? Teman-teman lu, lihat nggak pengaruhnya? Orang lain, jadi jangan meluluh tentang kita, tentang saya, tentang gua, tentang gue nih gue gitu. Enggak, itu pasti ke orang lain. Orang lain kena, ya nanti lu merembet kena. Jadi ya gue berharap sih ya untuk kita semua gitu ya, baik gua ataupun kalian, setidaknya kita nggak harus jadi politisi. Enggak. Siapa yang nyuruh jadi politisi? Kagak, bukan jadi pejabat masyarakat. Enggak, bukan. Kita tetap jadi masyarakat, kita tetap jadi rakyat. Tugas kita ngapain? Setidaknya baca berita minimal satu sehari. Apalagi media kan sekarang udah masif ya, udah ada TikTok, udah ada IG. Kalau lu mau niat banget sampai nonton YouTube atau ngunjungin website berita tuh terus lu baca, kagak harus bikin konten kayak gini. Sumpama lu takut nih feed lu jelek gitu, personal branding lu jelek yang udah lu buat seestetika mungkin gitu kan, terus tiba-tiba lu harus bahas politik, terus nyempil di stories lu atau bahkan lu post di feed lu seakan-akan itu merusak citra lu. Ya enggak perlu begitu, enggak perlu repost sampai titik enggak perlu. Baca, minimal baca, cari tahu, itu udah paling paten itu. Khususnya anak-anak sekolah kurang aware ya sama hal yang ranahnya kebijakan pemerintah. Ya lu boleh main game sampai subuh juga boleh, suka-suka lu dah. Boleh mengisi kehidupan romansa remaja lu ya mumpung masih puber, boleh. Tapi setidaknya baca berita sehari satu tentang keadaan politik di Indonesia. Di Indonesia aja, nggak usah di yang lain. Ngapain? Biar apa? Biar setidaknya kalian tahu, oh keadaan Indonesia tuh begini loh. Oh ini loh karena ini loh, oh ini loh karena itu loh. Jadi next ketika nanti kalian udah lulus sekolah, udah lulus kuliah, dan sudah bekerja, kalian udah nggak kaget tuh sama kondisi politik Indonesia yang didawa-garidau. Kalian udah bisa speak up tuh kalau udah di masa itu. Kalau di sekarang mungkin kalian belum bisa, belum berani ya kan, tapi di masa yang akan datang pasti kalian harus speak up. Kalian resah, pasti kalian ngalamin dampaknya dari siapapun orang yang mimpin, hingga pada akhirnya kalau udah kesenggol pasti kalian speak up. Nah, belajarnya dari sekarang tuh, dari pas kalian masih sekolah. Lagi-lagi gue bilang, gue tidak menghalangi hobi-hobi kalian gitu ya, tapi setidaknya tolong tiap harinya baca berita politik satu aja, agar kita tuh bisa ke depannya bertindak kalau hal yang aneh-aneh kejadian kayak DPR kemarin. Jadi semua tuh udah ada perannya. Salah satunya menyebarkan informasi, salah satunya mengedukasi, memilah informasi mana yang benar mana yang salah. Oh yang benar sebarin, yang salah keep. Begitu ya teman-teman. Semoga kita semua lebih aware lagi ke depannya terkait kondisi politik yang ada di Indonesia. Kita sudah tidak tabu lagi untuk ngomongin politik di tongkrongan kita masing-masing. Sudah tidak tabu lagi untuk men-share informasi politik
politik yang ada di sosmed, di stories kita, di feed kita. Karena balik lagi ini demi kepentingan kita juga. Karena kita sebagai rakyat yang memang harusnya mengawasi juga kinerja pemerintah. Kalau ada yang memang aneh-aneh, ya kita orang yang paling berhak untuk mengkritik selagi kita masih ada di negara demokrasi. Karena kekuasaan tertinggi sebenarnya berada di tangan rakyat. Jadi ini penting. Kayak gitu aja. Semoga bermanfaat untuk kalian. Gue Made Arika pamit. Salam positif.